Nah, jadi di silaturahmi kesempatan kali ini, di perdana ini, saya ingin ngebayangin ngajak teman-teman semuanya bersepakat dulu kawan-kawan bahwasannya kita semua ini pasti mati. Semua ini pasti apa? Mati. Pasti mati. Tidak ada yang insya Allah mati. Semuanya pasti mati. Jadi kita semua ini Allah sebutkan dalam kita semua ini adalah hamba yang sedang berjalan. Hamba yang sedang berjalan, sedang diperjalankan menuju, ya kan, pengadilannya Allah, menuju ke tempat perjalanan akhir, yaitu akhirat. Nah ini dulu yang kita ingin sepakat. Tele juga itu tuh beli yang kancing, kenapa nggak beli itu aja tadi? Nah, kita semua adalah pejalan. Kita semua hari ini nomor satu saya ingin sampaikan kita semua ini traveler, pejalan. Lalu Allah sudah sampaikan sebagai seorang traveler, janjinya Allah itu yang Allah sudah sampaikan, endingnya kalau kamu ikuti perjalanan saya ini kata Allah, maka sebagaimana firman Allah di surah Al-Mu'minun surah ke-23. Nah, ayat ke-11 Allah sudah sampaikan semua di antara kita ini sudah punya sertifikat tanah di surga. Alladzina yurisunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Di antara kita semua ini sudah disiapkan sebenarnya kapling-kapling di surga. Siapa sih sebenarnya yang disiapkan? Yaitu ayat pertama mundur, orang-orang beriman. Nah, oke. Nah, tentu ya kan Allah tuh sudah siapkan surga dan Allah juga sudah siapkan neraka. Nah, maka apa korelasinya pembelajaran menghafal itu mudah dengan kehidupan kita? Saya hari ini banyak menemukan banyak orang menghafal Quran tapi hidupnya tak berQuran. Nah, ini harus dipahami ya. Banyak orang menghafal Quran tapi hidupnya tak berQuran. Karena perintah Allah di Quran itu bukan hanya sekedar menghafal. Perintah tertinggi tentang Quran yaitu di surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazalna zikra wa innahu lahafizun. Jadi disuruh ngejaga. Ya kan? Kamilah yang menurunkan Quran, hafizun. Pengertian hafiz itu bukan bukan menghafal. Hafiz itu hari ini terjadi degradasi pemahaman. Dia pikir hanya sekedar hafal. Hafiz itu orang yang memelihara Al-Quran. Memelihara Al-Quran artinya Quran itu hidup dalam kehidupannya, ayah bunda. Nah, maka hari ini kan kayak gini, Allah ciptakan sebuah permainan. Wahai hamba-hambaku, wahai Asri Tanar nih, Kak Bunda Munar, wahai Bunda Masita, wahai Bunda Noli semuanya. Kalau kau masuk surga, oke. Jadi gini, saya bahas peta kehidupan dulu ya, bernyambung. Peta kehidupan pertama, awal penciptaan manusia itu di surat 7 ayat 172. Ini dia. Surat ke-7 ayat 172. Allah, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi
tulang belakang, anak cucu Adam keturunannya mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, qalu bala, sahidnya, betul, engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Nah, jadi ini begitu kita bersaksi, bersepakat Allah adalah Tuhan kita ya Bunda, maka ditiupkanlah tahap pertama, namanya ruh. Begitu ruh ditiupkan dalam waktu 4 bulan. Jadi sebenarnya yang benar tuh 4 bulan, bukan 7 bulan. Dibuat yang sedang mengandung, kalau mau baca tasyakuran, itu waktunya 4 bulan. Karena waktu 4 bulan ruh sudah ditiupkan. Nah, akhirnya masuklah fase babak kedua. Setelah ruh, ya kan? Fase dunia. Masuk dia lahir. Nah, nah di dunia ini harus paham. Di ayatnya surah 57 ayat 20 Allah bilang dunia ini permainan. Nah, begitu dulu cara berpikirnya. Oke, Allah bilang dunia ini permainan. Ada banyak ayat. Pertama di surah 6 ayat kedua. Dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau berlaka, sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Satu. Yang kedua, Allah sampaikan di surah 47 surah Muhammad ayat ke-24 ayat ke-36. Sesungguhnya dunia ini hanya permainan dan kehidupan akhiratlah yang nyata. Nah, Allah ulangi lagi di surah ke-57 ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan senda gurau, perhiasan dan saling bangga-bangga di antara kamu, serta lomba-lomba dalam kekayaan dan keturunan, itu hanya kayak hujan dan tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu jadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, menjadi hancur. Oke. Ada 3 ayat Allah remind. 1 surah 57 ayat 20, ya kan? Kedua, surah 47 ayat 36. 3 tadi surah 6 ayat 32. Oke, berarti saya ingin tanya, kalaulah Allah sudah sampaikan, Pipit, Endang, nanti di sana main-main aja kita ya. Yang namanya main-main itu berarti untuk senang-senang atau untuk sedih-sedih jadinya? Senang-senang. Berarti kalau untuk senang-senang tuh harusnya tuh untuk di tempat yang bermain itu nanti kita singgah ya di taman permainan ya. Nanti kita misalkan kita dari Jakarta mau ke Jogja. Nanti kita mampir ya kata orang drivernya. Kita mampir sebentar ke rest area tempat bermain sebentar. Ya udah silakanlah rehat sebentar ya. Nah, yang serius tuh tujuan sesungguhnya ke Jogja atau ke rest area-nya kira-kira? Jogja. Jogja ya kan? Nah, oke. Nah, maka hari ini banyak orang kejebak urusan dunia, dia serius, dia pusing bagaimana ketika belum bisa punya rumah, dia pusing bagaimana urusan suaminya, dia pusing bagaimana urusan istrinya, dia pusing anaknya, dia pusing masalah hutangnya, tapi dia tidak pusing ketika dia tidak bisa bangun malam. Dia tidak pusing ketika dia tidak bisa baca Al-Quran. Dia tidak pusing ketika dia sedekahnya dikit. Dia tidak pusing kalau dia tuh ternyata putus silaturahmi. Inilah yang terbalik secara alam bawah sadar kita. Begitu pola kita pikir kita kebalik, maka hidup kita juga terbalik. Yang harusnya kita senang-senang, maka yang terjadi kita sedih. Nah, begitu dulu mindsetnya. Maka karena ini adalah sebuah permainan, berarti goalsnya adalah bagaimana kita bisa menang dalam permainan ini.
Setiap permainan, kalau zaman anak sekarang ada main di game di handphone, apapun lah permainannya. Kalau zaman-zaman kita ya kan, zaman-zaman Ayah Wahyudin masih bujang kan, mainannya takraw, bola kasti, ya kan, main kelereng itu udah jarang ya. Nah, setiap permainan itu ada aturan nggak kira-kira? Ada aturannya. Siapa yang paham aturan, yang ngerti aturan, dialah yang akan menang. Nah, gitu loh cara berpikirnya. Kira-kira bisa nggak main bola pakai tangan, main sepak bola pakai tangan? Pasti, netball. Atau, ya kan? Kira-kira main kickboxing nggak pakai sarung tangan, tapi pakai stick golf, pasti nggak bisa. Nah, inilah yang terjadi dengan kita hari ini. Permainan yang Allah ciptakan, kita banyak salah meresponnya, banyak salah dengan aturannya, sehingga kita tidak menemukan titik kebahagiaan. Nah, maka di kesempatan malam hari ini, sebagai awal silaturahmi kita, dan mungkin buat kawan-kawan, ayah bunda juga yang sedang ngulang, saya ingin negaskan sekali lagi, kalau ingin bahagia, maka ada satu ayat Quran. Jadi gini, satu ayat Quran yang sudah jelas-jelas Allah sampaikan di surah ketiga ayat ke 138. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Quran. Sesuatu keterangan yang jelas kata Allah. Untuk siapa? Semua manusia. Dia Islam, bukan Islam, untuk dia juga. Beriman tak beriman, katakan untuk semua manusia. Allah tidak bilang hanya untuk orang beriman. Dan menjadi petunjuk, menjadi kompas, menjadi peta, menjadi arahan, jadi pelajaran buat orang-orang bertakwa. Ya kan? Nah, lalu ketika kita ada pakai yang satu ini, maka itulah yang membuat kita, orang lain sudah cepat sampai tujuan karena sudah punya kompasnya, kita terlambat. Orang lain bisa mengerjakannya tuntas PR dengan kualitas, kita nggak tahu karena kita nggak pernah mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Nah, maka hari ini saya setelah dapat peta kehidupan, tahu di permainan, nah saya mau bahas. Tadi sepakat nggak kalau kita butuh Al-Quran? Maka sampai di sini. Nah, maka saya ingin sampaikan hari ini, saya mau sampaikan ketika sudah kebayangkan, berarti kan kalau kita nggak pakai Al-Quran, kita nggak punya petunjuk. Kita nggak pakai Al-Quran, ya kan, kita nggak punya peta. Jadi wajar hidup kita tertinggal terus, wajar kita kalah terus, wajar kita nggak ketemu titik kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan di surah Ar-Ra'd ayat ke-28, rumus bahagia kata Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman kata Allah, hati mereka menjadi tenang, menjadi tenteram hanya dengan mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati yang menjadi tenang. Berarti di sini perintah buat yang hari ini sedang gelisah, gara-gara mungkin besok sudah waktunya jatuh tempo, banyak aja zikir, tenang hati itu, insya Allah. Karena ada yang lebih sakit daripada jatuh cinta, yaitu jatuh tempo, ya kan? Buat yang hari ini gelisah, ya kan? Buat gelisah, mungkin masalah rumah tangga, masalah keluarga, apapun itu, ini rumusnya. Rumusnya litatma'inna qulubuhum bizikrillah. Saya ulangi ya, saya masuk dengan sebuah kisah dulu. Saya ingin tanya, siapa dalam Zoom ini yang sedang tidak punya masalah? Katakan saya yang tidak punya masalah. Ada? Ya. Tidak ada. Semua masih punya masalah? Tidak ada. Punya masalah. Ada. Punya masalah, Ustaz. Punya masalah. Yang pingin lunas bulan ini, katakan saya. Iya. Iya.
semuanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ya kan? Sabar saja, sejatinya masalah kita semua itu sama. Yang membedakan nominalnya saja. Maka berangkat dari sini, dalam perjalanan menuju akhirat itu, Allah masukkan namanya ujian. Surah berapa ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat 155. Nah, biar ini dulu, biar ayah bunda tidak gelisah, panik. Kan tadi udah lahir, selesai ujian ditiupkan ruh, karena ngaku sama Allah. Begitu masuk ke dunia, oke, dunia permainan ya. Nah, goalsnya sampai ke garis finish, oke. Nah, kalau mau garis finish, nah Allah yang buatkan permainan, Allah juga yang ciptakan ujian. Nah, gitu rumusnya. Coba ulangi. Allah yang ciptakan permainan, Allah yang memberikan permainan, Allah yang menciptakan ujian. permainan. Iya. Nah, Allah yang Allah yang menciptakan ujian. Allah yang menciptakan ujian. Permainan. Oke. Coba kita baca lihat sama-sama ayat ini. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah. Allah tegaskan bahkan wala nabluwannakum, dan pasti kami akan menguji, kata Allah. Hei, Wahyudin, kau benar-benar ingin masuk surga? Benar ya Allah? Oke. Siapkan, jalanlah ke jalan ini. Maka kau pasti akan aku uji. Dengan sedikit, kata Allah. Dikit aja. Takut. Apalagi lapar. Apalagi kekurangan jiwa. Apalagi kekurangan harta dan buah-buahan. Kalau ada orang yang dalam perjalanan hidupnya tak mengalami episode ini, berarti dia sedang tidak diperhatikan Allah. Saya ulangi, kalau ada orang yang dalam perjalanan hidupnya tidak mengalami episode takut, lapar, kurang harta dan buah-buahan, maka dia sedang tidak diperhatikan Allah. Karena sejatinya kalau dia diperhatikan Allah, maka Allah akan kirimkan kejadian ini. Sebagaimana seorang mahasiswa, kalau dosennya sayang sama dia, maka dosennya akan bilang, cepat selesaikan skripsimu, biar kau cepat diuji. Kayak gitu. Berarti kalau dosen tidak sayang dengan mahasiswa tersebut, terserahlah. Dia mau DO pun urusan dia, gak usah dikontak, gak usah dihubungi, dan tiba-tiba sampailah surat DO. Nah, lalu apa yang membuat ada orang dari ketika level ujiannya itu membuat dia justru naik level, bertambah keimanannya. Karena dia meresponnya dengan benar. Apa responnya? Wabasyiri sobirin. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah. Dia yang kalau ditimpa musibah tidak berkeluh kesah. Karena ada orang ditimpa musibah berkeluh kesah. Mana dia? Di surah Al-Ma'arij. Manusia kebanyakan kalau ditimpa musibah berkeluh kesah. Surah ke-70. Ayat ke-19. Sesungguhnya manusia itu sifatnya berkeluh kesah. Apabila ditimpa susah, dia berkeluh kesah. Ini manusia. Tapi kalau orang beriman, dia bilang innalillah. Jadi ada 3 tipe respon manusia terhadap masalah. 3 tipe respon manusia terhadap ujian. Biar bahasanya sama ya. 1, manusia rata-rata. Manusia umum. Dia ngeluh. Ngeluh. Di surah 70 ayat 19 sampai 20.
Oke. Terus manusia beriman. Kalau dikasih masalah, dia langsung dengan lantang mengatakan innalillah. Surah Al-Baqarah 156. Sebelum saya lanjutkan, yang ketiga, saya ingin bahas dulu. Ada hadiah menarik di balik orang yang lulus melafazkan innalillah. Ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, orang yang ditimpa lapar, ditimpa kurang harta, ditimpa kekurangan jiwa, ditimpa ketakutan tadi, lalu dia jawabnya dengan benar, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tiba-tiba barangnya hilang, langsung innalillah. Tiba-tiba dikhianati, tidak berkeluh kesah, tidak curhat ke sana kemari. Maka orang-orang yang lulus di episode ini akan mendapatkan 3 hadiah. Ampunan, rahmat, dan petunjuk sama Allah. Nah ini. Sekarang pertanyaan saya. Ampunan itu permintaan para nabi enggak kira-kira? Iya, Kiai. Ya, Ya, permintaan kan, para nabi. Ampun, berarti kan kalau nabi aja minta, itu kan berarti sesuatu barang yang mahal, betul? Betul. Nah, pilih mana? Pilih masalahnya selesai, kaya raya, tapi tak dapat ampunan. Atau pilih yang kedua, dapat ampunan. Dapat ampunan. Ampunan. Ampunan dan Jadi kaya dapat ampunan. Ampunan dan kaya raya. Kiai. Dan kaya raya. Dapat Nah, maka coba ampunan. lihat. Ampunan ditempatkan di awal. Dari ampunan baru rahmat. Rahmat itu petunjuk, kasih sayang. Ya kan, baru petunjuk Allah yang terakhir. Nah, maka berarti syarat buat dapatkan ketiga hal ini kira-kira lewat pintu ujian enggak pintu masuknya? Lewat pintu ujian. Lewat ujian. Lewat pintu ujian. Bisa nggak dapatkan sertifikasi ampunan, sertifikasi rahmat, sertifikasi petunjuk tanpa ujian? Bisa nggak kira-kira? Tak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti harusnya sekarang pertanyaannya, penting Lewat nggak ujian. dapat ampunan? Penting nggak dapat ampunan? Penting. Penting. Pertanyaan yang kedua, kalau ampunan itu menjadi penting untuk menjadi tiket kita buat masuk surga, sebagaimana itu diminta oleh Nabi Adam, ya kan, dan nabi-nabi yang lain, maka sebenarnya kita butuh nggak ujian? Betul. Nah, Betul. harusnya kalau dapat. Jadi mulai besok kalau dapat ujian senang apa sedih? Innalillahi. Bingung ngejawabnya. Sabar. Kalau malam ini semuanya dapat mimpi. Tiba-tiba Allah kirim malaikat buat mimpi kita. Bunda Purwanti dapat mimpi, Bunda Masita dapat mimpi, Bunda Pipit dapat mimpi, Bunda Tri dapat mimpi kayak gini. Hei, Masita, kau mau ampunan kan? Mau kaya kan? Mau dapat petunjuk dalam hidup kan, bahagia kan? Mau ya Allah, mau malaikat ya kan? Syaratnya satu. Besok aku uji ya. Nah, apa itu ujiannya? Ya suka-suka aku lah yang uji. Kata Allah. Tapi aku mau kasih ampunan. Ya kan? Hebat. Yang menarik yaitu ujian kita tidak bisa pilih. Kasih ujian yang ringan lah ya Allah. Kalau ujiannya ringan, gelas hadiahnya bukan surga. Hadiahnya gelas cantik sama payung. Ya gitu. Kalau mau surga, ya kan? Maka ujiannya ujian pintu surga juga. Nah, maka fokuslah dengan hadiahnya. Kalaulah hadiahnya, contohnya kayak ini, mau wisuda nggak? Mau Pak dosen? Ya udah, kamu harus KKN dulu ya. Kamu harus skripsi dulu ya. Akhirnya kita ngerjain skripsi nggak kira-kira? Ngerjain skripsi. Ngerjain. Nah, maka karena saya ingin kasih tahu. Nah,
Ada 2 tipe mahasiswa yang ngerjain skripsi. Yang satu mahasiswa rata-rata, bolak-balik dia ke perpustakaan, ngeprint salah, diedit, revisi lagi, maju konsultasi sama dosen, kena coret-coret, ganti lagi, cari referensi, berbulan-bulan tidak kelar-kelar. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ada. Atau ada yang Ya, pasti. Ada temennya. atau ada yang dosennya di sini, atau ada dosennya di sini yang suka ngerjain mahasiswa. Nah, Dua sesi dong tapi itu Abawi. ada tipe mahasiswa yang kedua dan saya ngalamin. Saya kebetulan semester 7 itu cuti. Saya ketemu Dayanti. Saya juga baru dapat. Nah, saya semester 7 cuti. Usaha. Kan di waktu itu saya udah putus kiriman dari orang tua, udah nggak kuliah pakai uang sendiri, ya kan? Akhirnya saya kepikiran gimana sebelum wisuda saya udah punya bisnis gitu ya. Singkat cerita, saya kuliah 2002, lalu 2006 awal saya sudah cuti semester 7, 3 tahun saya cuti. Karena pertimbangan saya kalau saya selesaikan skripsi dan wisuda, IPK saya 3,5, kalau saya wisuda dengan status hanya sarjana, maka itu tidak terlalu keren. Kenapa? Karena di kala itu saya satu-satunya di antara keluarga besar di sebelah keluarga saya yang berkesempatan bisa kuliah keluar pulau Kalimantan, dan itu mahal. Karena kebetulan kami dari saya orang kampung, ya kan, jadi bisa kuliah ke luar Kalimantan tuh, masya Allah, prestasi yang luar biasa. Bisa kuliah ke luar Kalimantan itu udah hebat sekali. Maka yang mengantar saya waktu kuliah itu 2 angkot. Ya kan, saking berharap saya jadi wasilah berubah garis keturunan keluarga. Maka beban buat saya, bayangan keluarga saya kalau udah wisuda itu jadi orang kaya. Maka itu jadi beban sendiri. Dimana pas wisuda saya sudah punya kekayaan gitu lah, singkat cerita. Akhirnya kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, saya bangun bisnis. Nah, singkat cerita, karena saya putuskan saya bangun bisnis itu pilihan hidup, saya menyelesaikan bisnis supaya bisa kuliah, bisa bantu adik sekolah, bantu orang tua. Jadi saya 3 tahun cuti. 2009 itu tahun pemutihan. Ditelepon sama adik-adik kelas saya, adik-adik yang saya bimbing kadang di kampus. Bang, nama antum kalau tidak selesaikan 2009 ini pemutihan. Aduh, saya bilang, sayang bang, IPK antum kan bagus. Ya lumayan kan kalau lulus punya IPK bagus, minimal dipegang lah. Walaupun saya tak lagi berorientasi untuk jadi bekerja, karena waktu itu sudah punya usaha. Tapi saya teringat itu impian orang tua untuk bisa foto dengan baju toga. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau selesaikan skripsi, maka saya harus ke lapangan, ke tambang kurang lebih 3 bulan. Nah, ngolah data paling cepat ya bisa menyelesaikan skripsi 6 bulan. Nah, gitu logika berpikirnya. Lalu untunglah Allah kasih petunjuk. Akhirnya tergerak hati saya untuk telepon teman saya yang kebetulan konsultan tambang. Jadi qadarullah, akhirnya saya tak perlu punya data, tak perlu ke lapangan untuk punya data. 1-0 pertolongan Allah. Kedua, saya cari dosen pembimbing yang kebetulan akhirnya ketemu dosen pembimbing yang justru dia memberikan semua kunci jawaban dan seolah-olah skripsi. Jadi saya dari awal tuh udah ketemu, Pak, kira-kira apa yang saya harus lakukan biar 3 bulan ke depan saya wisuda, Pak. Dan itu impossible. Jarang orang tuh di teknik 3 bulan cepat ngerjain skripsi dari nol. Ya udah, kamu selesaikan ini. Dan singkat cerita, alhamdulillah 3 bulan saya selesaikan skripsi. Nah, pesan yang mau saya sampaikan kawan-kawan. Ternyata ketika
kita dihadapkan dengan sebuah ujian dan kita didapatkan kunci jawabannya, maka ujian itu tak terasa ujian. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah ujian dan punya kunci jawabannya, maka ujian itu tak terasa ujian. Namun, Suaranya mengecil, Ustaz. dan itu Allah tegaskan, Allah sampaikan di Al-Baqarah ayat ke-38. Ini ayat pengusiran kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Qulna bitu minha jami'a. Turun kalian semua dari surga ini. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Kedengaran, Ustaz. Jelas. Oke. Putus, Ustaz. Kadang-kadang Jadi volumenya kecil, Ustaz. Oke, nanti ada Di NTT ya. rekamannya. Nanti rekamannya bisa. Tak kedengaran di NTT. Lalu Allah bilang, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, turun semua kalian kedua, turun wahai Adam sama Hawa. Dan jika kalian nanti benar-benar datang petunjukku kepadamu, ikut, follow, ikuti aja petunjukku, dan barang siapa yang mengikutinya, wala khaufun alaihim, tak ada ketakutan, wala hum yahzanun, tak ada kesedihan. Inilah yang disebut ujian tak terasa ujian. Kenapa? Karena kita pegang kunci jawaban. Apa yang membuat kita rungsit, ya kan, gelisah, kalut, kecewa, sedih? Jawaban yang terbesar adalah karena kita tak pegang kunci jawaban. Coba ya. Saya pakai tab satu lagi sebentar. Kasihan suaranya putus-putus. Nah, jadi jawaban yang terbesar adalah karena kita tidak pegang kunci jawaban. Nah, ayah bunda yang rahmati Allah, Allah sudah bilang kan, wala khauf, tidak ada, tidak sedih kalian. Wala yahzanun, tidak takut dan tidak sedih. Jadi kalau hari ini masih ada ketakutan kita akan hari esok, masih ada ketakutan kita besok mau makan apa, masih ada ketakutan kita bagaimana keluar dari masalah ini, masih ada ketakutan kita jadi apa anak kita, masih ada ketakutan kita sembuh gak dari penyakit ini, masih ada kesedihan kita gara-gara masalah rumah tangga. Jawaban terbesar karena kita sedang tidak punya petunjuk. Nah, dapat sampai di sini? Oke, maka balik lagi. Maka orang beriman kalau dapat ujian, dapat kesusahan, dia bilang innalillah. Karena ada hadiah. Hadiahnya Al-Baqarah 157. Maka fokus dengan hadiah. Tapi ada level tertinggi dalam respon kejadian. Ya ini orang bertakwa. Di surat 16 ayat 30. Ini dia. Surah An-Nahl ayat 30. Maza anzala rabbukum, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu Muhammad? Qalu khairan, semuanya adalah kebaikan. Itulah mentalitas daripada Nabi kita. All is well, semuanya baik, tidak ada yang buruk. Yang buruk itu karena kita yang belum paham. Yang hari ini sedang putus cinta, bukan karena antum tak laku, bukan karena jelek, bukan karena tak ganteng, tapi karena Allah sedang menyiapkan jodoh yang terbaik. Yang hari ini sedang mungkin gelisah di rumahnya tentang masalah rumah tangga dan sebagainya, bukan karena suami kita tidak baik atau istri kita tidak baik. Hendak Allah sedang mengeluarkan potensi sabar. Maka level tertinggi manusia
bagaimana ayat ini, kalau ditanya apa yang terjadi, nah, all is well, semuanya baik-baik saja. Ketika kita sampai pada posisi ini, semuanya all is well, kullu khairan, ya kan? Disinilah orang hidup dalam dimensi syukur. Ini yang mahal. Ketika manusia bisa hidup dalam dimensi syukur, maka dia tak terasa kesusahan. Kenapa? Karena dia berfokus kepada apa yang Tuhannya sudah berikan, bukan berfokus pada apa yang dia belum miliki. Yang membuat orang susah, contoh, ada kakak-kakak curhat sama istri saya udah nggak tahan Kak Mira, saya udah mau bunuh diri, rasanya nggak kuat saya ini. Tiap hari ditanya. Akhirnya istri saya bilang, Kak, pilih mana Kak? Pilih kakak kena tagih hutang, atau kakak pilih dengar suami kakak selingkuh dan anak kakak sakit. Pilih mana kira-kira? Mending hutang nyala Kak Mira. Kayak gitulah ya. Nah, artinya dari sini timbul sebuah statement. Ciri kesempurnaan Allah, ya kan? Salah satu kesempurnaan ciptaan Allah dalam skenario kehidupan kita itu dihadirkannya kekurangan. Kesempurnaan Allah atas skenario kehidupan kita dihadirkan kekurangan. Kalau hidup kita serba lebih semuanya, ya kan? Mobil punya, rumahmu punya, semuanya punya, kejayaan dan sebagainya, tak ada kurang satupun. Jangan-jangan kita lah jadi Fir'aun modern. Kan Fir'aun tak ada kurang satupun. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana agar setiap peristiwa ujian yang datang dalam kehidupan kita ini kita bisa merespon dengan benar sampai kita menjadi hamba yang bertakwa, yang qulu khairan, itulah kita butuh kunci jawaban. Nah, nyambung sampai di sini? Insya Allah nyambung. Nah, Insya Allah nyambung. oke. Nah, sekarang karena setiap detik sampai meninggal, Insya Allah. ujian itu terus dihadirkan Allah. Mantap, terus diujarkan Allah. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Bagaimana kita, sebagaimana merujuk kepada inna nahnu nazalna zikra wa innahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang memeliharanya. Hafiz. Nah, artinya kesempurnaan Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, tapi kesempurnaan Al-Quran ketika diamalkan. Kesempurnaan Quran ketika diamalkan. Inilah dia. Karena yang dicatat Allah seberapa besar yang kita praktekkan. Oke. Jadi yang dicatat Allah adalah seberapa besar yang kita praktek, bukan seberapa besar yang kita tahu. Lantas gimana metodenya? Gimana cara praktek yang terbaik? Itulah kenapa kita hadirkan mim menghafal itu mudah. Itu hanya jargon saja. Karena kalau hanya dibilang pengajian, gue juga punya pengajian kata mak-mak. Maka kalau dengan jargon orang Indonesia terbiasa dengan hashtag dengan perspektif menghafal. Dan itu dianggap sebuah prestise. Padahal sebenarnya menghafal itu mudah, itu hanyalah pintu masuk. Tapi nanti ayah bunda kita ajak memahami kata demi kata sampai akhirnya nanti dipraktekkan. Di sini ada lanjutan mim namanya isi Quran. Di kelas isi Quran kita sudah sampai di level absen sholat malam,
kita ada ajakan untuk mentadaburi Quran, kita praktek sedekah bareng-bareng, sampai nanti kawan-kawan kita ajak bisa punya rumah Quran, begitu dia. Jadi kumpulan ini bukan hanya sekedar menghafal itu pintu masuk aja. Ada ayah bunda diajak untuk memahami sama-sama. Contoh, kita praktek langsung ya. Buat yang baru-baru hadir, saya ngajak. Contoh, kita belajar surah Al-Lail. Sekarang saya praktekin. Nah, ini udah belajar. Tak perlu open mic biar tidak mute, tapi kawan-kawan speak up. Kawan-kawan buka suaranya nanti. Oke. Saya mulai. Mari kita menghafal surah Al-Lail. Jadi seperti ini metode pembelajaran kita nanti. Coba ikuti saya. Surah Al-Lail. Surah Alai. Surah ke-92. Surah ke-92. Halaman 595. Halaman 592. Juz 30. Ulangi sekarang. Coba surah Al-Lail surah berapa? Halaman 595. Juz 30. Oke. Oke. Kawan-kawan enggak apa-apa, enggak di open mic-nya. Tinggal tetap dibuka suaranya biar bisa konsentrasi mendengarkan saya. Saya bacakan bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Ulangi. Silakan ulangi. Wal-laili idza yaghsha. Oke. Wal-lail itu artinya demi malam. Apa artinya wal-lail? Demi malam. Iza itu apabila. Apa artinya iza? Apabila. Yaksha menutupi. Apa artinya yaksha? Menutupi. Oke. Apa arti wal-lail? Demi malam. Demi malam. Apa arti iza? Apabila. Apa arti yaksha? Menutupi. Nah, saya balikkan. Apa arti yaksha? Menutupi. Apa arti iza? Apabila. Apa arti wal-lail? Demi malam. Masya Allah. Bisa baca Quran terbalik sekarang ya? Ya kan? Oke. Nah, lanjut ayat 2. Wan nahari idza tajalla. Wan nahari idza tajalla. Dan demi siang, wan nahar itu demi siang. Iza tetap apabila. Tajalla terang benderang. Apa arti tajalla? Terang benderang. Apa arti iza? Apabila. Apa arti wan nahar? Demi siang. Demi siang. Coba sekarang saya minta coba Bunda Masita coba setoran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Sadaqallahul azim. Demi malam wallaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang.
Masya Allah. Sebelumnya sudah pernah hafal surah Al-Lail, Bunda? Sudah, tapi artinya belum bisa, Ustaz. Belum sama artinya. Sekarang, sekarang lebih dapat ya. Kita ngelompat langsung. Ada makna yang mahal di surah Al-Lail. Ayat kelima. Fa'amma man a'ta wattaqo. Ya, ulangi. Fa'amma man a'ta wattaqo. Oke, sekali lagi. Fa'amma man a'ta wattaqo. Fa'amma man a'ta wattaqo. Oke. Fa itu artinya maka. Man ya kan, fa'amma man barang siapa yang memberikan, fa'amma barang siapa, atau memberikan hartanya di jalan Allah. Apa arti fa'amma man? Maka barang siapa. Maka barang siapa. Oke, atau memberikan. Atau apa artinya atau, Bang? Memberikan. Wattaqo dan bertakwa. Oke. Pertanyaannya, sedekah itu bagian dari takwa nggak kira-kira? Bagian. Iya. Lalu kenapa di ayat ini Allah pisahkan? Berarti ada sesuatu yang mahal dengan sedekah. Oke. Allah sebutkan fa'amma man a'ta wattaqo. Maka barang siapa yang meminjamkan hartanya bertakwa, wasaddaqo bil husna, dan membenarkan adanya pahala terbaik dari surga. Ini kalau nanti pas kita ngafal ya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan-jalan kemudahan atau kebahagiaan. Jangan-jangan hari kita, bisnis kita, pekerjaan kita, proyek kita tidak mudah, jadi sulit hari ini, rumah tangga kita jadi sulit hari ini, gara-gara kita belum melakukan syarat yang kelima. Kita belum menunaikan, kita pelit dengan harta kita. Jadi wajar. Allah justru ayat ke-8, barang siapa yang kikir, maka kata Allah jadikan jalan kesusahan baginya. Itu ya cross-check, udah Ustaz, saya sudah sedekah. Kalau sudah sedekah, tak mungkin Allah bohong dengan janjinya. Jangan-jangan yang kita sedekahkan cuma 0, sekian persen daripada harta yang Allah titipkan. Bahkan di surah di akhir surah Al-Lail Allah sampaikan nih. Nah, dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Siapa sih orang paling bertakwa di hadapan Allah? Ternyata orang paling bertakwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Haji kita, sholat kita, puasa kita belum sempurna di hadapan Allah, sebagaimana Allah sudah sampaikan di surah 3 ayat 92. Kamu tidak akan dapat kepada kebaikan yang sempurna sebelum menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Oke, itu kenapa dalam majelis ini setiap bulan kita ngajak ayah bunda mempraktekkan infak, bukan buat kita. Itu kita salurkan lagi untuk program-program kebaikan buat ayah bunda sebagai latihan. Syukur-syukur bisa infaknya tiap hari, bukan buat kami itu loh, buat dalam rangka supaya dapat jalan kemudahan sebagaimana janji Allah di surah Al-Lail tadi. Nah, jadi gitu parameternya. Nah, inilah yang saya sebut memahami Quran, bukan hanya sekedar baca. Jadi kalau hari ini dalam rumah kita ada kesulitan, ada hambatan, rasa-rasanya kok jalan pada mentok, bisa berkembang, rumah tangga kok orang salah, begitu berantem rumah tangga, sibuk curhat, sibuk cerita kesana kemari, akhirnya jadi bahan gibahan, ya kan? Nah, menceritakan suami kepada mertua atau menceritakan istri kepada mertua, kepada
orang tua sendiri. Udahlah, akhirnya setannya melebar kemana-mana. Cek, cross check, jangan-jangan ada harta yang tidak saya tunaikan. Saya kurang bersedekah, maka jalannya disulit sama Allah. Nah, ini hanya satu contoh daripada nanti pemahaman atau praktek dari metode BIM. Oke, dapat sesuatu? Oke. Berarti kalau mau jalan hidup dimudahkan, apa amalannya? Sedekah. Sedekah dan bertakwa. Ingat ya, bukan hanya sedekah, tapi dan bertakwa. Ada orang sedekah tapi gak sholat, sedekah tapi gak ngaji. Nah, ini hanya bagian kecil dari Al-Quran. Nah, masih banyak sekali Al-Quran yang bisa kita eksplor. Dan insya Allah setiap hari nanti teman-teman fasilitator BIM akan menyampaikan ayat-ayatnya dan akan kita tadabbur bersama di setiap pekan. Oke? Nah, jadi saya ulangi kesimpulannya, peta kehidupan materi kita pada malam hari ini. Ya kan? 1, ruh pertama ditiupkan surah Al-A'raf ayat 172. Kedua, Allah sudah sampaikan dunia ini permainan. Maka agar menang permainan, karena istilah permainan itu ada ujiannya, maka milikilah kunci jawaban. Oke, agar ketika kita punya kunci jawaban, maka kita akhirnya bisa merespon setiap peristiwa, tak ada lagi sedih, tak ada lagi ketakutan. Begitu ayah bunda yang dirahmati Allah, ya kan? Secara peta, selamat, tetap istiqomah. Terakhir saya pesankan, sahabat Rasulullah tuh mengaji bersama Rasulullah di Mekah 13 tahun, gaji dulu. Baru 10 tahun fase action. Nah, kita kebalik kan, kita udah terlanjur action, udah terlanjur dagang, udah terlanjur kerja, tapi Quran kita masih lemah. Maka jangan terburu-buru, ya kan. Saya berdoa semoga ayah bunda tetap istiqomah sampai mati kita di belajar Al-Quran. Dan akhirnya jadi jalan untuk dapatkan kita di kuburan nanti. Amin. Begitu. Ya Allah. Amin. Semoga bisa dipahami. Saya kembalikan kepada host, ya kan. Itu bisa sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dapat petanya. Intinya, kesimpulannya adalah pegang kunci jawabannya. Biasakan setiap hari bertadabur sama Quran. Oke, itu dia. Sebelum saya tutupi, saya kembalikan sama pembawa acara.